Diam itu bukan kelemahan, pendiam itu bukan pecundang. Kadang justru mereka yang diam lebih dalam. Mereka tidak banyak bicara. Tapi ketika mereka bicara, semua mendengar. Bukan karena suara mereka keras, tapi karena sikap mereka tegas. Ini bukan tentang jadi galak. Bukan juga tentang jadi angkuh. Ini tentang memelihara martabat, tentang menguasai diri. Dan akhirnya, disegani. Pendiam bukan berarti tak punya suara. Justru dalam diam, seseorang menyusun wibawanya. Di dunia yang bising ini, orang yang mampu menjaga dirinya dari berisiknya komentar adalah orang yang sedang melatih keagungan batinnya. Bukan berarti tertutup, bukan berarti menyendiri, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Menjadi pendiam bukan tujuan, tapi menjadi sosok yang tegas, kuat, dan berwibawa. Itu yang kita bahas hari ini. Mari kita uraikan 5 cara menjadi pendiam, tapi tetap disegani. Pertama, jangan terlalu sering tersenyum. Senyum itu indah, tapi ketika terlalu sering dikeluarkan tanpa konteks yang tepat, ia bisa merusak wibawa. Seseorang yang tersenyum terus-menerus tanpa alasan yang kuat bisa terlihat tidak stabil secara emosi, terlalu ingin disukai, terlalu ingin diterima. Wajahmu adalah perwakilan sikap batinmu. Tersenyumlah saat kamu memang merasa damai. Tersenyumlah saat kamu menghargai sesuatu, tapi jangan menjadikan senyum sebagai topeng palsu untuk menutupi kecemasan. Senyum sewajarnya. Kontrol ekspresi wajahmu. Itu tanda bahwa kamu bisa mengendalikan emosi. Dan pengendalian diri adalah pilar utama dari rasa hormat. Contoh praktis saat di tempat kerja. Jangan senyum terus saat atasan bicara keras. Diam dan pandang dengan tenang. Saat di ruang publik, jangan terlalu mudah tersenyum pada semua orang. Simpan itu sebagai penghargaan, bukan kewajiban. Diam bukan hanya soal tidak bicara, tapi juga tentang tidak berlebihan dalam menampilkan ekspresi. Kedua, tatap mata orang saat berbicara. Mata adalah jendela jiwa, dan orang yang bisa menatap mata lawan bicaranya dengan tenang menunjukkan bahwa ia hadir sepenuhnya. Menunduk terus-menerus, mengalihkan pandangan, atau melirik terlalu sering, itu semua memberi sinyal. Saya tidak yakin dengan diri saya sendiri. Tapi jika kamu bisa menatap, tenang, tidak menantang, tidak menghakimi, kamu menciptakan atmosfer otoritas. Menatap bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk menyampaikan, aku mendengarkan, aku hadir, dan aku tidak takut. Latihan yang bisa dilakukan, latih kontak mata saat bercermin. Biasakan tidak langsung mengalihkan pandangan ketika mata seseorang menatapmu. Gunakan pola 60-70% kontak mata saat berbicara. Lalu sesekali alihkan dengan tenang, keheningan yang dibarengi tatapan mantap, lebih nyaring dari ribuan kata. 3. Bicara seperlunya, tapi jelas. Orang yang banyak bicara sering kehilangan makna, tapi orang yang sedikit bicara, dan saat bicara terdengar jelas, tegas, dan langsung ke inti, itulah yang meninggalkan kesan. Jangan bercerita terlalu banyak jika tak diminta. Jangan menjelaskan terlalu panjang jika bisa disingkat. Dan jangan menjawab terlalu cepat sebelum berpikir. Gunakan jeda. Jeda membuat kata-katamu lebih berbobot. Saat kamu diam sebelum menjawab, orang tahu kamu tidak main-main. Contoh, ganti kalimat. Menurut saya sih sebenarnya ya, kalau boleh jujur nih. Dengan, saya rasa ini solusinya. Nada yang stabil, volume suara sedang, pilihan kata tepat, itu jauh lebih menarik daripada ocehan tanpa arah. Kata-katamu bisa jadi senjata, tapi hanya jika kamu tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. 4. Jangan reaktif. Orang yang mudah terpancing, mudah dikendalikan. Tapi orang yang bisa menahan diri, justru mengendalikan situasi. Jangan bereaksi pada setiap ucapan orang. Jangan jawab setiap sindiran, dan jangan ambil hati setiap komentar. Pendiam yang disegani bukan berarti kaku, tapi dia tahu mana yang layak untuk direspons dan mana yang cukup ditanggapi dengan diam. Latihan diri. Ketika ada yang menyindir, diam 3 detik. Ambil napas. Lalu putuskan apakah perlu merespons. Saat ada yang menyalahkanmu, jangan langsung bela diri. Dengar sampai habis. Lalu jawab dengan fakta, bukan emosi. Tenang adalah kekuatan. Orang yang tenang itu bukan lemah. Mereka hanya sudah selesai dengan egonya.
Kelima, jaga postur tubuh. Tubuhmu berbicara bahkan saat kamu diam. Bahumu yang tegap, dagumu yang sedikit terangkat, tanganmu yang tidak gelisah, semua itu memancarkan ketegasan. Jangan membungkuk, jangan jalan terlalu cepat seolah-olah dikejar. Berjalanlah dengan tenang. Duduklah dengan stabil. Berdirilah dengan kehadiran penuh. Pendiam yang disegani selalu menyadari bahwa bahasa tubuhnya adalah sinyal pertama yang dibaca orang. Tips praktis berdiri. Kaki sejajar bahu, dada terbuka, tangan santai. Duduk. Punggung tegak, jangan menyilang tangan atau kaki berlebihan. Jalan langkah tenang, mata ke depan, jangan lihat HP terus-menerus. Orang akan merasakan auramu, bahkan sebelum kamu bicara. Menjadi pendiam bukanlah akhir dari komunikasi, tapi awal dari dominasi yang halus. Pendiam yang disegani adalah orang yang tahu diamnya dia, bukan karena takut, tapi karena dia memilih untuk bijak. Dalam dunia yang terlalu banyak suara, keheningan yang penuh makna adalah kekuatan. Jadilah seseorang yang tidak banyak bicara, tapi ketika kamu bicara, semua terdiam. Dan ingatlah, kamu tidak perlu mengumumkan nilaimu. Ketika kamu menjaga sikapmu, wibawamu akan berbicara sendiri.